أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala adalah yang maha menerima taubat hamba-hambanya dengan syarat ia bertaubat dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya dengan mengucapkan di mulut saja. Allah Ta'ala telah menyebutkan hal ini di berbagai tempat di dalam Al-Quran Suci, bahwa Allah Ta'ala akan menganugerahkan harta benda dan keturunan bagi orang-orang yang bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya. Ini adalah satu cara untuk terhindar dari azab ilahi. Orang-orang yang beristighfar akan menjadi wujud-wujud yang menarik karunia Allah Ta'ala. Di satu tempat, Allah Ta'ala seraya memberikan kabar suka kepada orang-orang yang beristighfar, berfirman, lawajadullaha tawwabar rahima. Lawajadullaha tawwabar rahima. Dia pasti akan mengetahui bahwa Allah adalah wujud yang maha menerima taubat dan wujud yang maha penyayang. Tetapi dengan syarat adanya istighfar yang hakiki, yaitu adanya taubat yang hakiki. Di dalam satu hadis tertera, diriwayatkan dari Hazrat Anas radhiyallahu an, beliau menuturkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang telah bertaubat secara hakiki dari dosa adalah seperti halnya ia tidak pernah melakukan dosa. Tatkala Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka ia tidak akan dapat dijerumuskan dalam dosa apapun juga. Yakni kecenderungan-kecenderungan untuk berdosa tidak akan dapat menjerumuskannya ke dalam dosa. Dan Allah Ta'ala menjaganya dari akibat-akibat keburukan. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yakni Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan menempuh kesucian. Kemudian disampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, apa ciri-ciri dari taubat? Bagaimana dapat diketahui bahwa taubat seseorang adalah taubat yang benar? Beliau SAW bersabda, penyesalan dan rasa malu adalah tanda dari taubat yang hakiki. Jadi, seorang yang bertaubat secara hakiki, ia tidak hanya mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan memperlihatkan penyesalan dan rasa malu yang sejati, namun bahkan ia pun meraih kasih sayang dari Allah Ta'ala. Ia akan berulang kali meraih bagian dari belas kasih Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam di suatu tempat menyebutkan tentang syarat-syarat bagi taubat yang hakiki. Syarat pertama adalah, beliau bersabda, meninggalkan anggapan-anggapan buruk dan pikiran-pikiran yang kotor. Jadi, tinggalkanlah sama sekali pikiran-pikiran yang dapat menjerumuskan seseorang kepada keburukan-keburukan. Ini adalah jihad yang sangat besar yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Karena dengan inilah ia akan dapat bergerak ke arah taubat.
Syarat kedua adalah menampakkan penyesalan dan rasa malu yang hakiki. Ia harus berpikir bahwa semua kenikmatan ini dan kesenangan dunia ini adalah hal-hal yang sementara dan hari demi hari akan terus menyusut seiring dengan usia seseorang. Maka dari itu, mengapa manusia terus mengaitkan dirinya kepada hal-hal itu? Jadi, beruntunglah orang-orang yang memahami hakikat ini, lalu bertaubat dan memperlihatkan penyesalan yang hakiki. Jadi, inilah penyesalan hakiki, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Syarat ketiga adalah adanya iradah atau keinginan yang kuat untuk sama sekali tidak mendekati keburukan-keburukan itu. Kemudian ia tidak hanya berhenti pada tidak mendekati keburukan-keburukan, lalu ia menganggapnya cukup, tetapi bahkan ia akan mengisinya dengan akhlak-akhlak mulia dan amalan-amalan yang suci. Jadi inilah yang dimaksud dengan taubah yang hakiki. Inilah penyesalan yang hakiki itu. Inilah keadaan yang jika seseorang meraihnya, maka Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang seperti ini. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berulang kali menekankan diri kita pada istighfar dan taubat. Manusia jatuh dalam berbagai kesalahan. Tatkala manusia berulang kali melakukan kesalahan yang sama, maka ia akan terus tergelincir dari dosa satu ke dosa yang lainnya. Maka dari itu, setiap saat, seraya memohon istighfar kepada Allah Ta'ala dan seraya tunduk ke hadapan Allah Ta'ala, kita harus berupaya mensucikan segenap kalbu kita. Dan kita harus senantiasa berpikir, jangan sampai kita gagal dalam mengemban amanat untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Sebagaimana telah saya sampaikan, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berulang kali menekankan kepada jemaat tentang pentingnya istighfar. Beliau sedemikian rupa larut memikirkannya, hingga tidak ada satu kesempatan pun yang mana beliau tidak menekankannya. Beliau berulang kali menekankan di dalam berbagai pertemuan dan di dalam tulisan-tulisan beliau. Jadi, sangatlah penting bagi kita untuk selalu mengedepankan petunjuk-petunjuk Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ini dan berupaya untuk mengamalkannya supaya kita pun dapat menjadi orang-orang yang memenuhi janji baiat kita. Jika kita tidak melahirkan suatu perubahan suci di dalam diri kita dan kita tidak menjalankan taubah dan istighfar yang hakiki, maka janji kita untuk memperbaiki diri sama sekali tidak akan memberikan faidah kepada kita. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di banyak tempat telah menjelaskan tentang taubat. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kutiban sabda beliau. Dalam menjelaskan faidah dari istighfar, beliau bersabda, "Wa in istaghfiru rabbakum summa tubu ilai." Ingatlah, ada dua hal yang dianugerahkan Allah kepada umat ini. Pertama adalah dalam meraih kekuatan. Kedua adalah dalam menzahirkan kekuatan yang telah diraih itu melalui amalan. Untuk memperoleh kekuatan, diperlukan istighfar, yang dalam kata lain adalah istimdad atau memohon bantuan, dan isti'anat atau memohon pertolongan, yakni memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Para sufi menulis, sebagaimana melalui olahraga, contohnya mengangkat dan memutar balok beban, maka kekuatan jasmani akan meningkat. Para ahli angkat beban, yaitu olahraga angkat besi, mengangkat dumbbell, dan berbagai macam olahraga lainnya, yang dengan melakukannya, maka kekuatan jasmani meningkat. Maka demikian pula halnya istighfar adalah angkat beban secara rohani. Melalui ini, roh manusia akan mendapatkan kekuatan, dan akan lahir keteguhan di dalam hati. Jadi, siapa saja yang mencari kekuatan rohani, maka ia harus beristighfar. Jika ingin kuat secara rohani, beristighfarlah. Lafaz ghafar berarti menutupi dan menekan.
Dengan beristighfar, manusia berupaya menutupi dan menekan gejolak-gejolak dan pikiran-pikiran yang menjadi penghalang antara dia dan Allah Ta'ala. Jadi, makna istighfar adalah manusia keluar, unggul dari segenap hal beracun yang menyerang dan ingin membinasakannya. Dan ia seraya menghindar dari rintangan-rintangan yang menghalanginya. Ia berupaya menjalankan dan mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Hal ini pun hendaknya diingat bahwa Allah Ta'ala telah meletakkan dua jenis kekuatan terpendam dalam diri manusia. Pertama adalah kekuatan buruk, yakni kekuatan beracun yang adalah digerakkan oleh setan. Dan yang kedua adalah kekuatan untuk maju. Tatkala manusia memperlihatkan ketakaburan dan menganggap dirinya besar, dan ia tidak menghiraukan bantuan dari mata air rohani yang merupakan penawar racun, ini artinya kekuatan buruknya telah unggul. Kekuatan beracun telah unggul. Tetapi tatkala ia menganggap dirinya lemah dan hina, dan ia menganggap dirinya membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala, maka pada saat itu muncul suatu mata air dari Allah Ta'ala, yang dengannya ruhnya pun luluh dan mencair. Dan inilah makna dari istighfar, yaitu mengambil kekuatan tersebut, lalu mengalahkan gejolak beracun yang ada. Inilah yang dimaksud istighfar yang sejati. Jadi maknanya adalah, teruslah teguh dalam beribadah. Pertama, taatlah kepada Rasul. Kedua, setiap saat mohonlah pertolongan kepada Tuhan. Ya, pertama-tama mohonkanlah pertolongan dari Tuhan. Jika kekuatan telah diraih, maka selanjutnya tubu ilaih, yakni kembalilah kepada Tuhan. Dalam mengharapkan pertolongan dari Tuhan pun harus ditempuh dengan doa. Kemudian beliau bersabda, jelaslah bahwa manusia pada dasarnya adalah sangat lemah, dan ada ribuan perintah Allah Ta'ala yang telah dibebankan kepadanya. Manusia adalah lemah. Kendati demikian, Allah Ta'ala pun telah membebankan sangat banyak perintah kepadanya. Jadi, di dalam fitratnya, manusia karena kelemahannya, ia selalu lemah dalam memenuhi sebagian perintah Tuhan. Telah menjadi hal kodrati bahwa karena sedemikian banyaknya perintah Tuhan, mungkin saja ia tidak dapat menjalankan seluruhnya, dan terkadang manusia dikalahkan oleh nafsu ammarahnya. Jadi, manusia dari sisi kelemahan fitratinya, jika ia melakukan taubat dan istighfar, serta tergelincir pada keburukan, ia memiliki hak untuk terhindar dari kebinasaan melalui perantaraan rahmat Tuhan. Jadi, dalam hal taubat hakiki, dikarenakan kelemahan yang telah ada dalam fitrat manusia, maka manusia memiliki hak agar Allah Ta'ala menerima taubat hakiki yang telah ia jalankan dan melindunginya. Oleh karena itu, adalah pasti bahwa seandainya Tuhan bukanlah wujud yang maha menerima taubat, maka Tuhan pun tidak akan pernah membebankan ratusan perintah ini kepada manusia. Dengan ini sungguh telah terbukti bahwa Tuhan adalah bersifat tawwab dan ghafur. Makna taubat adalah manusia berikrar untuk meninggalkan suatu keburukan hingga apabila ia harus dimasukkan ke dalam api sekalipun, ia sama sekali tidak akan melakukan keburukan itu lagi. Jadi, inilah syaratnya. Dan taubat seperti inilah yang harus dilakukan. Alhasil, tatkala manusia kembali kepada Allah Ta'ala dengan kelurusan dan kebulatan tekad, maka Tuhan pun adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia memaafkan seseorang dari hukuman atas dosanya. Ini adalah salah satu di antara sifat luhur Tuhan, yaitu Dia menerima taubat dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Jika tidak ada harapan bagi manusia akan penerimaan taubat, maka manusia tidak akan berhenti dari dosa. Jika tidak ada harapan bahwa taubat akan diterima, maka manusia akan terus melakukan dosa. Banyak orang yang bertanya, apakah faedah jika hasilnya begini? Tidak. Jika manusia sebelumnya melakukan taubat, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, orang Kristen pun mengatakan bahwa taubat akan diterima, tetapi dengan syarat bahwa orang yang bertobat itu adalah Kristen. Tetapi di dalam Islam, tidak ada syarat suatu agama untuk orang yang bertaubat. Taubat yang dipanjatkan oleh pemeluk setiap agama dapat diterima. Dan hanya meninggalkan dosa jika ia ingkar akan kitab Allah dan utusan Allah. Lebih lanjut, tidaklah mungkin manusia meraih najat atau keselamatan hanya atas dasar amalannya. Tetapi ini adalah ihsan milik Tuhan. Bila mana ia menerima taubat seseorang dan menganugerahkan kekuatan kepada seseorang melalui karunia-Nya sehingga ia terjaga dari dosa. Ada seseorang yang hadir di pertemuan dengan beliau alaihissalam. Orang itu bertanya, bekal nasihat apa yang harus selalu aku panjatkan? Beliau bersabda,
Banyak-banyaklah beristighfar. Hanya ada dua keadaan di dalam diri manusia, yaitu janganlah ia melakukan dosa atau semoga Allah Ta'ala menyelamatkannya dari akibat buruk dosa yang ia lakukan. Jadi, saat beristighfar, kedua makna ini harus dikedepankan, yaitu janganlah ia melakukan dosa dan berdoa agar akibat buruk dari dosanya tidaklah tampak, yakni semoga Allah Ta'ala mengampuninya dan semoga ia tidak kembali melakukan dosa itu. Saat beristighfar, kedua hal ini harus dikedepankan. Pertama, memohon kepada Allah Ta'ala agar kelemahan-kelemahannya di masa lalu ditutupi. Kedua, memohon taufik kepada Tuhan supaya di masa yang akan datang terhindar dari dosa-dosa. Meski demikian, istighfar tidak akan sempurna hanya di lidah saja, tetapi harus dari dalam hati. Panjatkanlah doa dengan bahasa sendiri di dalam solat-solat kalian. Ini adalah penting. Kini beristighfar dengan hanya di mulut saja atau hanya dengan menulis Astagfirullah Rabbi, di masa yang akan datang aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Hal ini tidak akan memberi faedah apapun dan tidak akan berfaedah selama ia tidak berupaya membuktikan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke dalam kesalahan-kesalahan yang ia lakukan sebelumnya. Dalam memberikan pemahaman tentang makna istighfar, di satu kesempatan Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, makna istighfar adalah ia secara lahiriah tidak terjerumus dalam keburukan apapun dan tidak ada potensi melakukan keburukan yang tampak padanya. Hakikat istighfar para nabi adalah mereka merupakan wujud yang maksum atau suci. Mereka beristighfar dengan tujuan agar di masa yang akan datang jangan sampai lahir potensi buruk tersebut. Adapun bagi manusia pada umumnya, makna istighfar baginya adalah supaya Tuhan melindunginya dari akibat buruk dosa-dosa yang telah dilakukannya, supaya Tuhan memaafkan dosanya, dan supaya ia terjaga dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Bersabda, jadi ini adalah hal yang diharuskan bagi manusia bahwa ia harus selalu sibuk dalam beristighfar. Bersabda, segenap bala bencana yang turun saat ini, seperti bencana paceklik, atau dalam corak apapun juga, maksud semua ini adalah supaya manusia dapat sibuk dalam beristighfar. Keadaan dunia sekarang ini adalah dalam perperangan. Dan di saat ini pun kita para Ahmadi harus banyak beristighfar, supaya dunia terlindungi dan supaya kita pun terlindungi. Bersabda, istighfar bukanlah bermakna hanya membaca astagfirullah, astagfirullah secara terus-menerus. Pada dasarnya, orang-orang terus luput dari hakikat istighfar ini akibat bahasa Arab merupakan bahasa asing bagi mereka. Orang-orang Arab sangat memahami hal ini, tetapi di negara kita ini, karena bahasa kita bukanlah bahasa Arab, banyak hakikat-hakikat yang tersembunyi dari pandangan kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya telah beristighfar sekian kali banyaknya, telah membaca 100 atau 1000 tasbih. Tetapi ketika ditanyakan apa makna istighfar kepadanya, mereka tidak mengetahuinya. Bacaan itu menjadi hanya di lisan saja. Seorang hendaknya harus terus memohon ampunan secara hakiki dari kedalaman batinnya, dengan berdoa agar ia terhindar dari hukuman akibat keburukan dan maksiat yang telah ia lakukan sebelumnya. Dan setiap saat ia dalam kedalaman kalbunya terus memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, agar di masa yang akan datang, Tuhan memberi taufik kepadanya untuk melakukan kebaikan, dan agar terhindar dari maksiat. Beliau bersabda, ingatlah dengan sebaik-baiknya, bahwa mengucapkan di lidah saja tidaklah bermakna apapun. Beristighfarlah dengan bahasa sendiri. Memohon supaya Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosanya yang sebelumnya, supaya ia terjaga dari melakukan dosa-dosa di masa yang akan datang, dan supaya Tuhan memberinya taufik untuk melakukan kebaikan. Dan inilah istighfar yang hakiki. Tidak ada gunanya seorang mengucapkan lafaz astagfirullah, astagfirullah, tetapi hal itu tidak membekas di hatinya. Ingatlah bahwa yang sampai kepada Tuhan adalah sesuatu yang keluar dari kalbu. Panjatkanlah doa-doa kehadirat Allah Ta'ala dengan bahasa sendiri, karena hal ini akan membekas di dalam hati. Lidah memberikan kesaksian akan apa yang dilakukan oleh hati. Jika timbul gejolak di dalam kalbu, dan keadaan ini seiring dengan keadaan lisannya, maka ini adalah baik. Doa-doa yang dipanjatkan di lidah saja tanpa disertai dengan hati adalah sia-sia dan tidak berguna. Ya, doa yang hakiki adalah yang dipanjatkan dari hati. Jika sebelum datangnya bala bencana, manusia terus memanjatkan doa-doa dari kedalaman hatinya kepada Allah Ta'ala, terus beristighfar, maka Tuhan pun bersifat maha pemurah dan maha penyayang. Bala bencana itu akan disingkirkan, tetapi tatkala bala bencana turun, maka itu tidak dapat lagi dibatalkan.
Jadi teruslah berdoa sebelum datangnya bala bencana dan banyaklah beristighfar. Dengan cara ini, Tuhan akan melindungi saat turunnya bala bencana. Jemaat kita pun harus memperlihatkan suatu keistimewaan. Jika seseorang telah baiat, ia tidak memperlihatkan perbaikan, ia tetap memperlakukan istrinya seperti halnya sebelumnya. Ia memperlakukan keluarga dan anak-anaknya seperti halnya perlakuan ia sebelumnya. Maka ini bukanlah suatu hal yang baik. Jika setelah baiat pun ia terus memiliki akhlak yang buruk dan pelakuan yang tidak baik seperti sebelumnya, maka apakah faedah ia melakukan baiat? Hendaknya setelah baiat ia memperlihatkan teladan kepada baik keluarga maupun lingkungan dan para tetangganya, di mana mereka menyatakan bahwa kini ia tidak seperti dulu lagi. Dan inilah yang seharusnya menjadi hasil dari istighfar yang hakiki. Ingatlah dengan sebaik-baiknya bahwa jika kalian mensucikan diri dan menjalankan amalan, maka kalian pasti akan memberikan rub atau pengaruh besar kepada yang lain. Betapa luar biasanya rub yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Satu peristiwa, orang-orang kafir ragu bila mana Rasulullah SAW akan berdoa buruk untuk mereka, sehingga mereka pun mendatangi beliau dan berkata, "Huzur, janganlah berdoa buruk bagi kami. Wujud yang benar pasti memiliki pengaruh yang luar biasa. Maka dari itu hendaknya seorang dengan sungguh-sungguh mensucikan dirinya dan menempuh amalan demi Tuhan. Dengan ini kalian pasti akan memberi pengaruh kepada orang lain." Kemudian di satu kesempatan beliau bersabda, takut kepada Allah Ta'ala dan berupaya menjadi hamba yang bertakwa adalah suatu hal yang istimewa. Dengan ini, Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari ribuan malapetaka. Dan tanpa perlindungan Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak akan tertimpa bencana. Dan hendaknya tidak ada seorang pun yang merasa dirinya aman. Bencana datang tanpa peringatan. Apakah seorang dapat mengetahui apa yang akan terjadi ketika malam tiba? Tertera bahwa suatu ketika Rasulullah SAW tengah berdiri. Pertama-tama, beliau menangis terseduh-seduh, lalu bersabda di hadapan semua orang, "Wahai hamba-hamba Allah, takutlah kepada Tuhan. Bencana dan malapetaka terus mengintai manusia seperti semut-semut. Tidak ada jalan untuk terhindar darinya selain bertaubat dengan sepenuh hati dan menyibukkan diri dalam beristighfar." Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut dan bersabda, istighfar bermakna memohon perlindungan dari hukuman akan dosa-dosa dan maksiat yang telah lalu, dan memohon perlindungan dari jatuh ke dalam dosa-dosa di masa yang akan datang. Para nabi melakukan istighfar, dan demikian juga manusia secara umum. Ada sebagian pendeta yang berpikiran dangkal melontarkan keberatan kepada istighfar Rasulullah SAW. Apa yang kalian katakan bahwa Rasulullah SAW pun biasa beristighfar, sehingga beliau na'udzubillah adalah pendosa? Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda dan menulis, mereka mengatakan bahwa istighfar beliau berarti na'udzubillah Rasulullah SAW terbukti berdosa. Sesungguhnya orang yang bodoh ini tidak memahami bahwa istighfar adalah suatu sifat yang sangat mulia. Manusia secara fitrat memiliki kekurangan dan kelemahan. Para nabi sangat mengetahui akan kekurangan dan kelemahan yang dimiliki manusia ini. Oleh karena itu, mereka berdoa agar, "Wahai Tuhan, lindungilah kami agar jangan sampai muncul kelemahan-kelemahan manusiawi ini." Di bahasa Arab, ghafara berarti menutupi. Hal yang sesungguhnya adalah kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan tidaklah dimiliki oleh nabi, wali, atau rasul manapun. Tidak ada yang dapat mengklaim bahwa dirinya dapat terhindar dari dosa semata dengan perantaraan kekuatannya. Jadi para nabi pun membutuhkan wujud Tuhan untuk terlindungi dari hal-hal itu. Alhasil, Rasulullah SAW pun demi menampakkan penghambaan ini, beliau pun terus memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala seperti halnya para nabi lainnya. Anggapan orang-orang Kristen ini adalah salah jika mengatakan bahwa Isa alaihissalam dahulu tidak bertaubat. Ini adalah ketidakpahaman dan kedangkalan pengetahuan mereka, dan dengan ini mereka menuduh Hazrat Isa. Dengan merenungi Injil, maka secara jelas dan kentara dimaklumi bahwa beliau atau Hazrat Isa secara terang-terangan mengakui kelemahan-kelemahan beliau dan memohon istighfar. Kini coba kalian jawab, apakah makna dari Eli Eli lama sabaktani? Mengapa beliau tidak menyeru abi-abi, bapakku, bapakku? Di dalam bahasa Ibrani, El berarti Tuhan. Jadi maknanya adalah, wahai Tuhan, kasihanilah dan turunkanlah karunia, dan janganlah meninggalkanku sendiri. Jadi artinya, wahai Tuhan, lindungilah aku. Pada hakikatnya, hal yang sulit adalah bahwa di Hindustan, makna asli dari istighfar telah tersembunyi karena adanya percampuran bahasa, dan mereka menganggap doa sebagai ritual lisan semata, baik itu di dalam bacaan sholat, membaca istighfar, atau dalam bertaubat. Jika ada yang menasihati untuk membaca istighfar, maka dijawabnya bahwa saya telah 100 kali atau 200 kali membaca istighfar dan bertasbih,
tetapi jika ditanyakan makna itu kepadanya, maka ia tidak tahu apapun. Istighfar berasal dari bahasa Arab yang bermakna memohon ampunan, yaitu, "Wahai Tuhan, selamatkanlah kami dari akibat buruk dosa-dosa yang telah kami lakukan sebelumnya, karena dosa adalah sebuah racun dan pasti akan berdampak. Lalu anugerahkanlah perlindungan agar kami tidak jatuh dalam dosa." Hanya mengucapkan di lisan tidaklah dapat meraih makna. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, makna taubat adalah penyesalan dan rasa malu, serta kembali kepada Tuhan dari melakukan keburukan. Taubat bukanlah suatu hal yang buruk. Bahkan tertera, hamba-hamba yang bertaubat sangatlah dicintai oleh Tuhan. Allah Ta'ala sendiri memiliki sifat tawwab yang bermakna, tatkala manusia menyesali dosa-dosanya dan merasa malu, lalu berjanji bahwa ia selanjutnya akan berhenti dari perbuatan buruk itu, maka Allah Ta'ala pun akan menyambutnya dengan rahmatnya. Taubat Tuhan lebih besar lagi daripada taubat manusia. Di dalam hadis suci tertera, jika manusia menuju kepada Tuhan sejengkal, maka Tuhan akan menyambutnya sehasta. Jika manusia datang dengan berjalan, maka Tuhan akan menyambutnya dengan berlari. Yakni jika manusia memusatkan perhatiannya kepada Tuhan, maka Allah Ta'ala pun menurunkan karunia, rahmat dan ampunannya dengan taraf yang lebih tinggi. Tetapi jika seorang berpaling dari Tuhan, maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan menghiraukannya? Kemudian dalam menjelaskan hakikat istighfar, beliau bersabda, hendaknya diketahui bahwa ada dua nama Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Al-Quran Suci, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Makna Al-Hayyu adalah Tuhan itu hidup dan menurunkan kehidupan bagi semua. Kemudian Al-Qayyum yang berarti berdiri tegak sendiri dan sebab utama tegaknya segala sesuatu. Tegaknya segala sesuatu baik secara zahir maupun batin dan juga kehidupan adalah melalui perantaraan dua sifat ini. Jadi, lafaz Hayyun atau Maha Hidup mengharuskan agar wujud Tuhan itu disembah. Seperti halnya gambaran ini tertera dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Dan lafaz Al-Qayyum mengharuskan agar dia dijadikan sandaran. Dan ini tergambar dalam lafaz Iyyaka nasta'in. Lafaz Hayyun menghendaki suatu ibadah karena dialah wujud yang telah menciptakan. Setelah menciptakan, Tuhan tidaklah meninggalkannya. Sebagai contoh, seorang ahli bangunan, yakni mason atau orang yang mendirikan bangunan, setelah ia mendirikan bangunan, jika ia meninggal, maka ini tidaklah berpengaruh pada bangunannya. Kendati demikian, manusia di setiap keadaan terus memerlukan Tuhan. Oleh karena itu adalah penting untuk terus memohon kekuatan dari Tuhan. Dan inilah yang dinamakan istighfar. Inilah hakikat sebenarnya dari istighfar. Kemudian secara lebih luas, taubat adalah untuk orang-orang yang telah melakukan dosa, lalu mereka meminta perlindungan dari akibat buruk perbuatannya. Seandainya seorang tidak berdosa, maka untuk terus hidup pun, seorang harus terus beristighfar agar ia selalu ada di dalam lindungan Allah Ta'ala. Namun sesungguhnya, ini adalah supaya manusia diselamatkan dari berbagai kelemahan manusia. Jadi siapa saja orang yang tidak memahami perlunya beristighfar, maka ia adalah orang yang tidak tahu adab dan ateis. Kemudian di satu tempat lain, dalam menjelaskan hakikat istighfar, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dosa adalah seperti halnya sebuah serangga yang tercampur di dalam darah manusia, yang mana obat penawarnya hanyalah dengan istighfar. Apakah istighfar itu? Memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari akibat-akibat buruk dari dosa yang telah ia lakukan, atau dari dosa yang akan datang. Dan supaya terhindar dari gejolak buruk yang ada di dalam diri manusia ketika ia bergejolak, dan gejolak itu menjadi terbakar di dalam dan hilang tidak tersisa. Zaman ini adalah zaman yang mana kita harus sangat khawatir. Maka dari itu, sibukkanlah diri dalam bertobat dan beristighfar. Zaman yang tengah kita jalani ini adalah era di mana kita harus memperlihatkan rasa takut kepada Tuhan. Sibuklah dalam istighfar dan tobat. Teruslah mengintrospeksi diri. Orang-orang di setiap agama dan negeri dan golongan ahli kitab meyakini bahwa azab dapat terhindarkan melalui sedekah dan kebaikan, yang mana harus dilakukan sebelum turunnya azab. Namun ketika azab telah turun, maka tidak akan dapat terhindarkan lagi. Jadi istighfarlah kalian sekarang ini dan sibuklah dalam bertaubat. Jangan sampai dia mencengkerammu, dan semoga Allah Ta'ala melindungimu. Alhasil, melihat keadaan dunia dewasa ini, kita pun harus banyak beristighfar. Ini sebagaimana telah saya sampaikan juga sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari segala jenis keburukan dan malapetaka. Menjelaskan lebih lanjut mengenai hakikat taubat yang sebenarnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan, menolak pertobatan dan pengampunan berarti menutup pintu kemajuan manusia. Jelas bagi semua orang bahwa manusia tidaklah sempurna pada zatnya. Jelas bagi semua orang bahwa manusia tidaklah sempurna
dalam zatnya. Namun kenyataannya manusia membutuhkan suatu kesempurnaan. Sebagaimana setelah kelahirannya, ia perlahan-lahan memperluas pengetahuannya dan tidak terlahir serta-merta terpelajar dan berpengetahuan luas. Demikian pula, ketika setelah kelahirannya ia mulai peka terhadap lingkungannya. Kondisi moralnya saat itu berada pada titik terendah. Pengamatan terhadap kondisi anak kecil menunjukkan bahwa sebagian besar anak cenderung memukuli anak lain jika ada provokasi sekecil apapun. Dan banyak di antara mereka yang suka berbohong dan menggunakan kata-kata kotor terhadap anak lain. Ada juga yang mencuri dan memeras serta merasa iri dan kikir. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka jatuh ke dalam cengkeraman diri yang mendorong pada keburukan atau nafsu ammarah dan bersalah atas berbagai jenis kejahatan dan keburukan. Oleh karena itu, bagi sebagian besar manusia, tahap pertama kehidupan adalah dalam corak tidak suci, yaitu masyarakat dan kondisi di sekeliling orang tersebut menjadikan mereka tidak suci. Namun ketika orang yang beruntung keluar dari derasnya masa muda, ia berpaling kepada Tuhan, yakni ketika orang yang beruntung melihat kekotoran dari kehidupannya di dunia ini, maka perhatiannya tertuju kepada Tuhan dan menarik diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan melalui pertobatan yang tulus dan menyibukkan diri dengan menyucikan pakaian fitrahnya. Inilah tahap-tahap kehidupan manusia yang biasa dilalui seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa jika benar taubat tidak diterima, berarti Tuhan tidak berkeinginan untuk memberikan keselamatan kepada siapapun. Pada suatu kesempatan, ketika beberapa orang datang untuk baiat dan sebuah pertemuan telah terbentuk, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menasihati mereka sebagai berikut. Adalah kehendak Allah Ta'ala agar umat manusia melakukan pertobatan dan berdoa agar terbebas dari dosa dan agar dia tidak mendapat aib di akhirat dan di dunia. Hendaknya seseorang bertaubat dengan cara yang menyelamatkannya dari aib baik di dunia maupun di akhirat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam selanjutnya menyatakan, sebelum seseorang dapat berbicara dengan pemahaman yang benar tentang apa yang ia katakan dan menerapkan kerendahan hati, maka perkataannya tidak akan sampai kepada Tuhan. Para sufi telah menulis bahwa jika 40 hari telah berlalu dan seseorang belum dapat menangis di jalan Tuhan, maka hatinya akan menjadi keras. Satu-satunya obat untuk hati yang mengeras adalah dengan menangis. Dan ada cara untuk menyebabkan kondisi seperti itu. Jika seseorang melihat apa yang telah mereka capai dan kondisi kehidupan mereka, jika kita melihat sekilas ke masa lalu juga menyimpan banyak pengalaman menyakitkan, maka hati seseorang akan mulai bergetar dan bergetar. Orang yang sekadar mengaku bahwa dirinya terhindar dari dosa adalah pembohong. Di mana ada sirup manis pasti akan datang semut. Demikian pula, kelemahan secara alami ada dalam diri. Bagaimana seseorang dapat terbebas darinya? Jika rahmat dan karunia Tuhan yang Maha Kuasa tidak terwujud, maka seorang tidak dapat terlindung dari dosa. Para nabi dan wali tidak bangga pada kenyataan bahwa mereka tidak berbuat dosa. Sebaliknya mereka selalu mencari karunia Allah Ta'ala. Hal inilah yang dimaksud dengan para nabi yang memohon ampun agar rahmat Tuhan Allah Ta'ala tetap terlimpah atas mereka. Jika tidak, jika umat manusia dibiarkan melakukan apa yang mereka kehendaki, maka umat manusia tidak akan bisa tetap maksum dan murni. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada doa serupa lain yang menjelaskan makna istighfar. Rahasia menjadi hamba Tuhan adalah seorang harus berada dalam perlindungan Tuhan. Dan orang yang tidak mencari perlindungan Tuhan adalah orang yang sombong dan takabur. Seseorang pernah bertanya kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bagaimana seseorang dapat mengembangkan kegemaran dan mendapatkan kesenangan dalam beribadah? Bahkan sekarang banyak orang yang menanyakan hal ini. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, gairah dan kenikmatan dalam beramal saleh dan beribadah tidak dapat dihasilkan oleh diri sendiri. Hal itu hanya dapat dicapai melalui karunia Tuhan yang Maha Esa. Dan jika Dia memberikan taufik kepada Anda untuk mencapainya, kita tidak perlu khawatir. Sebaliknya, seseorang harus terus berdoa kepada Allah Ta'ala untuk taufik dan karunia-Nya.
Hendaknya seseorang mencari kesenangan dan gairah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Anda tidak boleh lelah berdoa untuk hal ini. Ketika seseorang tekun dan gigih dalam doa, maka Allah Ta'ala dengan karunia-Nya akan menimbulkan kegelisahan dan ketidakberdayaan dalam hatinya. Jika timbul kegelisahan untuk mengembangkan gairah dan kenikmatan dalam ibadah, dan Anda tetap teguh dalam hal itu, maka pada akhirnya Anda sekalian akan mencapai tujuanmu. Dengan kata lain, seseorang mulai merasakan gairah, kenikmatan, dan merasakan manisnya ibadah. Namun jika seseorang tidak berusaha dan berjuang, jika tidak berusaha sama sekali dan mengira bahwa hal tersebut dapat dilakukan hanya dengan satu tiupan saja, maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum dan amalan Allah Ta'ala. Barang siapa menguji Allah Ta'ala dengan cara seperti ini, maka ia mengolok-olok Allah Ta'ala dan akan binasa. Ingatlah baik-baik bahwa hatimu ada di tangan Allah Ta'ala. Jika bukan karena anugerahnya, Anda akan menjadi Kristen keesokan harinya atau mengambil jalan ketidaksetiaan lainnya. Untuk itu, senantiasalah memohon karunia dan pertolongannya melalui doa agar tetap teguh di jalan yang benar. Barang siapa tidak bergantung pada Allah Ta'ala, ia serupa dengan setan. Untuk menghindari hal ini, seseorang harus terus beristighfar sehingga dia terlindungi dari racun dan desakan yang berusaha menghancurkannya. Oleh karena itu, untuk mencapai standar ibadah yang tinggi, seseorang harus beristighfar. Kemudian ketika menjelaskan rahasia untuk terhindar dari azab Tuhan, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, seseorang harus melakukan tobat dan istighfar. Tanpa pertobatan dan istighfar, seseorang tidak dapat mencapai apapun. Semua nabi mengatakan bahwa jika seseorang bertaubat dan istighfar, barulah Tuhan akan mengampuni mereka. Lakukanlah solat-solat dan mohonlah bantuan kepada Allah Ta'ala agar terhindar dari dosa-dosa di kemudian hari. Mohonlah ampunan atas dosa-dosa masa lalu dan bertaubat berulang kali agar potensi yang ada dalam diri manusia untuk berbuat dosa tidak terwujud. Ada dua potensi dalam sifat manusia. Yang satu adalah kekuatan untuk melakukan perbuatan baik dan kebajikan, dan yang kedua adalah untuk melakukan kejahatan. Terserah kepada Tuhan Allah Ta'ala untuk menahan potensi jahat ini. Potensi ini ada pada manusia sama seperti batu yang berpotensi menimbulkan api. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih." Ingatlah bahwa ada dua hal yang dianugerahkan kepada umat ini. Yang pertama, untuk meraih kekuatan, lakukan istighfar. Kedua, yang memungkinkan seseorang untuk secara praktis menunjukkan kekuatan yang telah mereka peroleh, dan itu adalah kembali kepada Tuhan melalui tobat. Untuk membangun kekuatan ada istighfar, yang juga dapat digambarkan sebagai istimdad atau mencari dukungan, dan isti'anat atau mencari bantuan. Para sufi telah menulis bahwa seperti halnya olahraga dan angkat beban, seperti telah disebutkan sebelumnya, meningkatkan kekuatan dan tenaga, demikian pula memohon ampun kepada Tuhan merupakan beban rohani, dapat menguatkan jiwa dan mengembangkan ketabahan dalam hati. Orang yang ingin mengembangkan kekuatan hendaknya beristighfar. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, pintu nikmat dan karunia Allah Ta'ala tidak pernah tertutup. Jika seseorang condong kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang dan akan menerima tobatnya. Memikirkan apakah Tuhan yang Allah Ta'ala akan mengampuni orang-orang yang berdosa adalah penghinaan dan kelancangan terhadapnya. Harta karun rahmatnya sungguh luas dan tidak terhingga. Tidak ada kekurangan di dalam singgasananya dan pintunya tidak tertutup bagi siapapun. Rahmatnya tidak seperti pekerjaan orang Inggris yang memerlukan pendidikan yang ekstensif. Barang siapa yang berjuang menuju Tuhan akan memperoleh derajat yang tinggi. Dan ini merupakan janji yang pasti. Orang yang berputus asa kepada Allah Ta'ala dan meninggal dalam keadaan jahiliyah sungguh malang dan bernasib buruk. Sesungguhnya pintunya akan tertutup ketika kematian menimpa seseorang. Namun pada akhirnya, ketika seseorang menemui kematian, maka tidak ada harapan lagi. Hazrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya bersabda, dalam bahasa Arab, taubah berarti kembali. Oleh karena itu di dalam Al-Quran nama Tuhan juga disebut Tawwab. Artinya dia adalah yang maha kembali. Artinya ketika seseorang yang membuang dosa kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas, maka Allah Ta'ala semakin berpaling kepadanya. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan hukum alam. Allah Ta'ala telah menjadikan sifat manusia bahwa ketika seseorang berpaling kepada orang lain dengan hati yang tulus, maka hati orang tersebut juga akan melunak baginya. Lalu bagaimana akal bisa menerima bahwa ketika seorang hamba menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang tulus, tidak seharusnya Allah berpaling kepadanya? Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lebih lagi berpaling kepada hambanya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran, nama Tuhan seperti yang baru saja kami sebutkan adalah Tawwab, yang artinya adalah Maha Kembali.
Permohonan manusia kepada Tuhan dilakukan melalui penyesalan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Dan kembalinya Tuhan kepada manusia dilakukan dengan belas kasihan dan pengampunan. Jika belas kasihan bukan merupakan salah satu sifat Allah Ta'ala, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Sangat disayangkan bahwa manusia tidak merenungkan sifat-sifat Tuhan yang Maha Kuasa dan bergantung sepenuhnya pada tindakan mereka sendiri. Namun dialah Tuhan yang telah menciptakan ribuan nikmat di muka bumi tanpa ada tindakan apapun yang dilakukan manusia. Lantas mungkinkah ketika seorang anak manusia yang lemah diperingatkan akan kelalaiannya, lalu berpaling kepadanya, dan hal itu dilakukan sedemikian rupa seakan-akan ia mati, dan harus menanggalkan pakaian lamanya, dan harus hangus dalam api cintanya? Lantas mungkinkah Tuhan tidak akan memberikan perhatian padanya dengan belas kasihan? Apakah ini hukum alam? Tentu saja tidak, dan semoga laknat Allah menimpa para pembohong. Dalam menarik perhatian kita untuk membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Ingatlah baik-baik bahwa meninggalkan Allah Ta'ala dan hanya mengandalkan pendekatan dan upaya sendiri adalah suatu kebodohan. Bawalah perubahan dalam hidup Anda seolah-olah Anda telah memasuki kehidupan baru, yaitu mencari pengampunan. Istighfarlah kebanyak-banyaknya. Mereka yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan tidak punya waktu, seharusnya lebih takut dibandingkan orang lain. Karena kesibukan mereka dalam urusan duniawi, orang-orang seperti itu mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai waktu. Mereka seharusnya sangat takut. Pekerjaan dan profesi seringkali menyebabkan seorang lalai terhadap kewajibannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, karena suatu keterpaksaan, dibolehkan menjamak sholat zuhur dan asar, serta sholat maghrib dan isya. Jika ada kebutuhan mendesak, bisa menggabungkan sholat. Namun, cara yang benar adalah dengan sholat pada waktu yang telah ditentukan. Hazrat Masih Maud alaihissalam lebih lanjut menyatakan, "Saya juga mengetahui bahwa jika izin untuk sholat diminta dari atasan Anda, maka mereka sering memberikan izin ini kepada mereka yang bekerja. Jika seseorang meminta izin untuk sholat dari majikannya, bahkan jika atasan seseorang non-muslim, maka dimungkinkan untuk mendapatkan izin. Hanya karena kelemahan batinlah seseorang membuat alasan yang tidak masuk akal sehingga meninggalkan sholat. Jangan berlaku zalim dan tidak baik terhadap pemenuhan hak Allah dan hak makhluknya. Penuhi kewajibanmu dengan penuh keikhlasan." Oleh karena itu, memohon pengampunan dan taubat hanya akan membawa manfaat bila seseorang tetap memperhatikan kewajiban mendasarnya dan memenuhinya dengan sepatutnya. Sholat harus dilakukan dengan konsisten. Seseorang juga harus memenuhi hak-hak Allah dan ciptaannya dengan sepatutnya. Kemudian beliau menyatakan, "Karena itu bangkitlah, bertaubatlah dan buatlah Allah Ta'ala ridha dengan amal saleh. Ingatlah bahwa kesalahan, keyakinan hanya akan dihukum setelah kematian, dan perselisihan antara umat Hindu, Kristen, dan Islam akan diputuskan di akhirat. Tetapi siapa yang melintasi batas dalam kelancangan dan maksiat akan dihukum di dunia. Dan di sana tidak mungkin dia bisa lolos dari hukuman ilahi. Cobalah untuk menyenangkan Tuhanmu, dan ingatlah bahwa Dia Maha Penyayang dan mengampuni dosa-dosa seumur hidup dalam momen pertobatan yang sekejap saja. Jangan putus asa akan ampunannya. Ingatlah bahwa Anda hanya dapat diselamatkan karena karunia-Nya dan bukan karena upaya apapun. Oleh karena itu, seseorang harus tetap mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan memohon rahmat dan ampunannya. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihanilah kami, karena kami adalah hamba-Mu dan telah menyerahkan diri kami ke depan pintu-Mu. Amin. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi pewaris doa Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan semoga kita memohon ampun dan tobat sembari memahami makna dan hakikat doa tersebut. Sekarang saya akan sampaikan beberapa almarhum dan almarhumah yang akan menyolatkan sholat jenazah gaib mereka nanti. Jenazah yang pertama adalah Yang Terhormat Ansa Begum Sahibah yang merupakan putri dari Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib radhiyallahu an. Beliau meninggal baru-baru ini pada usia 93 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musia. Beliau lahir di Kadian. Hazrat Mir Nasir Nawab adalah kakek beliau dari garis ayah. Nama ibunda beliau adalah Hazrat Salihah Begum Sahibah binti Pir Manzur Muhammad Sahib. Beliau mendapatkan pendidikan dasar di Kadian. Allah menganugerahi beliau dengan 2 putra dan 1 putri. Beliau menikah dengan Qazi Shaukat Sahib. Mir Mahmud Ahmad Nasir Sahib menulis dari Rabuah tentang saudarinya bahwa beliau sangat sederhana, baik hati. Sebelum menikah, almarhumah adalah saudari yang selalu melayani seluruh keluarga. Konon pada masa awal Rabuah, saat belum ada listrik dan panas sangat menyengat,
Kami biasa tinggal di rumah berdindingkan tanah lumpur dan kami biasa berkumpul dalam satu ruangan untuk melindungi diri dari panas. Ada kipas angin besar di langit-langit yang digerakkan dengan memegang tali, dan tanpa kami suruh, dengan sangat sederhana beliau biasa duduk di luar dan menggoyangkan tali untuk memberikan kenyamanan kepada kami sehingga kami bisa tidur dengan nyaman. Beliau memiliki semangat tanpa pamrih untuk melayani semua orang. Putra-putri beliau menulis bahwa ibu kami adalah seorang Muslim Ahmadi yang sangat mukhlis dan seorang istri yang berbakti. Peri keadaan beliau sangat sederhana dan penuh kasih. Beliau biasa menceritakan kembali peristiwa sangat penting dan penuh makna yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para khalifah serta sahabat beliau dengan cara yang sangat sederhana. Beliau juga selalu menjelaskan sejarah jemaat dan menggambarkan berbagai riwayat Hazrat Masih Maud alaihissalam, para khalifah serta para sahabat beliau dengan cara yang mudah dicerna. Pada umumnya beliau berpesan kepada anak-anak dan orang-orang untuk tetap berpegang teguh pada keimanan dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Beberapa di antaranya adalah orang yang sangat aktif dalam jemaat. Beliau merupakan anggota aktif dalam beberapa tugas kejemaatan. Kelebihan yang paling menonjol yang beliau miliki adalah belas kasih terhadap kemanusiaan. Beliau juga sangat gemar bertablik hingga menyeru semua orang di terminal bandara termasuk pilot maskapai penerbangan untuk masuk Islam. Di antara akhlak beliau mencakup keindahan dan kesederhanaan. Beliau sangat mahir dalam berpidato. Amatul Kafi Sahibah, keponakan beliau, mengatakan bahwa tarbiyat dasar yang diterima beliau sangat kuat, sehingga beliau tidak pernah terlepas dari tarbiyat orang tua beliau. Semangat penghormatan beliau pada agama begitu besar, sehingga di kota seperti New York pun, beliau rutin biasa pergi untuk membersihkan masjid. Orang-orang juga memberitahukan bahwa selama masih mampu, beliau biasa bertablik kepada masyarakat sesuai pemahaman dan bahasanya, bahkan ketika berbelanja. Terdapat badai belas kasih dan cinta di dalam diri beliau terhadap orang miskin dan yang membutuhkan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada putra-putri beliau taufik untuk dapat melanjutkan perbuatan baik beliau dan memberikan maghfirah dan rahmatnya serta meninggikan derajat beliau. Jenazah kedua adalah Nyonya Bushra Akram Sahibah dari Sialkot. Beliau juga meninggal beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau dilahirkan pada tahun 1955 di distrik Batal di Sialkot. Almarhumah adalah seorang wanita saleh, muttaqi, mukhlis dan dawam puasa dan sholat. Pengkhidmat tamu, penyantun orang miskin, dan kecintaannya pada khalifah merupakan sifat-sifat beliau menonjol. Beliau sangat menghormati para wakaf zindagi. Di antara yang ditinggalkan selain suami terdapat 3 orang putri dan 1 putra. Putranya, Syahriar Babar Sezad, berasal dari keluarga Morabi dan sedang bertugas di Sierra Leone dan tidak dapat menghadiri pemakamannya karena berada di medan pengkhidmatan di sana. Babar Syahzad Sahib adalah seorang mubalik. Beliau menulis bahwa almarhumah ibu saya sangat bahagia ketika saya diterima di jamiah. Ibu bertanya, apakah kamu ditanya pertanyaan itu? Katanya, ketika di interview tes masuk jamiah, saya ditanya siapa yang akan merawat orang tua kamu nanti jika kamu mewakafkan diri, karena kamu anak tunggal. Saya menjawab, saya telah memberikan jawaban yang ingin saya berikan. Mendengar hal itu, ibu saya mengatakan bahwa jika seandainya saya memiliki 7 putra, saya akan mewakafkan semuanya. Beliau mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir ketika ibu saya dirawat di rumah sakit, saya menelepon beliau dan menanyakan kabar beliau. Meskipun dalam kondisi sakit yang luar biasa, beliau mengatakan bahwa saya baik-baik saja dan saya makan dan minum sesuai dengan petunjuk dokter. Tetapi ibu juga mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada saya, jangan khawatir dan tetaplah di sana. Ibunya berkata, kamu saat ini berada di Afrika, tetaplah di sana, jangan membuat anak-anak gelisah. Kamu adalah wakaf zindagi, untuk itu harus bersabar. Ini adalah kata-kata terakhir ibu saya. Beliau biasa memperhatikan kebutuhan orang miskin dan yang membutuhkan serta para janda dan membantu mereka secara keuangan. Setiap kali panen gandum atau beras tiba, beliau akan membagikannya menjadi beberapa bagian. Semoga Allah Ta'ala memberi ampunan dan rahmat kepada beliau serta memberikan kesabaran kepada putra-putri beliau. Jenazah ketiga adalah Musarat Jahan Sahibah, istri dari Chaudhry Muhammad Akhtar dari Australia. Beliau juga meninggal baru-baru ini pada usia 87 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kakek beliau, Hazrat Babu Muhammad Afzal Ojlawi Sahib, adalah sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Almarhumah mendapatkan tarbiyat dari beliau.
Beliau terbaring di tempat tidur selama 16 tahun terakhir karena cerebral palsy atau lumpuh otak. Anak-anak beliau, seorang laki-laki dan seorang menantu perempuan, melayani beliau, terutama putranya, yaitu Zahid. Menantu perempuan menuturkan bahwa cara beliau memperlakukan saya dalam kehidupan saat beliau masih aktif bukanlah seperti seorang mertua, melainkan memperlakukan saya seperti putrinya sendiri. Beliau dawam sholat, tahajud, dan puasa. Beliau terbiasa membuat pengaturan khusus untuk ibadah. Di rumahnya juga dibuatkan tempat tersendiri untuk beribadah, dan dari Darul Ulum ke Masjid Mubarak beliau biasa berjalan kaki untuk mendengarkan pengajian. Dan 10 tahun terakhir beliau juga biasa pergi untuk sholat tarawih. Beliau memiliki jalinan kecintaan dan rasa hormat terhadap khilafat. Suami beliau adalah seorang kepala stasiun di perkeretaapian. Dimanapun ditugaskan, beliau biasa menyelenggarakan kelas-kelas untuk mengajarkan anak-anak Al-Quran di rumahnya. Ketika menetap di Rabuah, beliau juga mengadakan kelas Al-Quran di sana. Selain suami, beliau meninggalkan 3 putri dan 3 putra. Putra bungsunya, Hafiz Rashid Javed Sahib, adalah Nazim Darul Qaza Rabuah. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka ampunan dan rahmat, serta memberikan taufik kepada putra-putri beliau untuk melanjutkan segala kebaikan beliau. Jenazah keempat adalah Yang Terhormat Nasir Ahmad Qureshi Sahib dari Amerika. Beliau juga meninggal baru-baru ini pada usia 88 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah suami dari Amatul Bari Nasir Sahibah yang telah lama menjadi sekretaris Isyaat Lajnah Imaillah Karachi. Selain istri, beliau meninggalkan 2 putra dan 3 putri. Salah satu cucunya adalah Waqas Khurshid, yang adalah seorang mubalik, dan cucunya sedang belajar di Jamiah Kanada. Nama ayahnya adalah Yang Terhormat Muhammad Syamsuddin Bagalpuri Sahib, dan Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau pada tahun 1913 ketika Yang Terhormat Maulwi Abdul Majid Sahib, ayah dari Hazrat Sayyidah Sarah Begum Sahibah, istri Hazrat Khalifatul Masih Sani, mengadakan suatu acara di daerah tersebut, dan di dalamnya beliau menyampaikan dalil-dalil perihal kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Ayah beliau sangat terkesan lalu menemuinya di atas panggung. Diberikanlah literatur yang dengan membacanya menimbulkan semangat untuk masuk Ahmadiyah. Beliau memanjatkan banyak doa. Allah Ta'ala menunjukkan wajah Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam mimpi. Lalu beliau menulis surat pernyataan baiat kepada Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu an. Beliau baiat kepada Huzur. Dengan begitu, beliau termasuk Ahmadi awalin di Bagalpur. Karena mendapatkan tantangan yang keras, beliau hijrah bersama istri dan anak-anak beliau ke Kadian dan terus meningkat dalam keikhlasan dan kecintaan di sana. Beliau juga mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai pengemudi mobil Hazrat Khalifatul Masih Sani. Nasir Qureshi Sahib lahir di Kadian. Setelah perpisahan, India-Pakistan berpindah ke Karachi. Mendapat pendidikan di sana, beliau terus belajar meski dalam kondisi buruk dengan usaha dan dedikasi yang besar. Beliau menyelesaikan pendidikan B.Teknik di bidang elektronik dan setelah itu dinas di Departemen Telekomunikasi, dan terus meningkat kedudukan beliau di sana hingga menjabat sebagai General Manager. Ketika pensiun dari dinas, beliau pensiun dengan reputasi sebagai pejabat yang pekerja keras dan jujur. Beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai ketua jemaat lokal di Halqa Nazim Abad, Jemaat Ahmadiyah Karachi, dan dimanapun beliau tinggal, di tempat lain pun beliau mendapat taufik berkhidmat sebagai ketua. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada beliau. Istri beliau Amatul Bari Sahibah menulis bahwa saya selalu mendapati beliau dawam melaksanakan puasa dan sholat. Hati beliau selalu tertambat dengan masjid. Suami yang bertanggung jawab dan sangat memperhatikan pendidikan dan tarbiyat anak-anaknya. Beliau mendapatkan taufik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sangat mencintai khilafat. Beliau biasa mengatakan sesuatu yang jelas, lurus, dan benar.
Dan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada anak-anak beliau taufik untuk melanjutkan segala kebaikan beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.